Multimeter itu kan alat yang keren banget ya. Tapi, ada tapinya nih. Salah pakai sedikit aja, wah bisa bahaya banget. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas kesalahan-kesalahan yang paling sering kejadian. Dan tentu aja, gimana cara ngindarinnya? Biar apa? Biar kita semua bisa ngukur dengan aman dan pastinya pede. Oke, kita langsung aja ya ke bagian yang paling serius. Ini tuh bukan cuma soal angka di layar yang salah loh. Beneran, salah ukur itu bisa berujung ke resiko fatal. Kehilangan duit yang nggak sedikit, sampai proyek yang udah dikerjain capek-capek gagal total. Ya inilah realitanya kalau kita berurusan sama listrik. Intinya simple banget sebenarnya. Setiap kali kita salah ukur, itu kayak kita ngebuka pintu lebar-lebar buat bahaya. Bahaya apa? Ya kesetrum, kebakaran, sampai alat-alat kita rusak parah. Hubungannya itu ya langsung banget. Kita masuk bagian 1, taruhan tinggi dari kesalahan pengukuran. Penting banget nih buat ngerti kenapa akurasi itu krusial. Jadi kita harus pahami dulu resikonya. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi lebih biar kita lebih respect sama yang namanya listrik, supaya kerjanya aman dan hasilnya akurat. Lanjut, bagian 2, kesalahan pengaturan awal meter. Nah, ini nih, banyak banget kesalahan yang terjadi bahkan sebelum propnya nyentuh sirkuit sama sekali. Kuncinya itu ada di awal, di cara kita nyiapin multimeternya. Kesalahan nomor 1, dan ini yang paling dasar, paling sering kejadian. Salah setting selektornya. Misalnya kita mau ngukur volt, tapi putarannya malah di posisi ohm atau ampere. Ini sih penyakit klasik banget, apalagi kalau lagi buru-buru. Terus akibatnya apa? Jelas banget. Kalau kita coba ngukur tegangan pas settingannya di resistansi, udah deh, bisa langsung jebol itu sirkuit di dalam multimeter kita. Kelihatannya sepele, tapi ruginya bisa lumayan nah. Oke, selanjutnya sambungan prop. Prop merah sama hitam itu kan ada rumahnya masing-masing ya, colokannya sendiri-sendiri. Nah, nyoloknya di tempat yang salah, wah, apalagi pas mau ngukur arus, itu bener-bener cari penyakit. Akibatnya macem-macem nih. Kalau lagi untung, palingan hasilnya nggak akurat aja. Tapi kalau lagi apes, si kring multimeter bisa putus. Atau yang lebih parah lagi, bisa bikin korsleting berbahaya pas probnya nyentuh rangkaian. Ngeri kan? Kesalahan settingan lain. Salah pilih rentang atau skala. Gini deh, bayangin kita mau ngukur sekitar 12 volt, tapi meternya kita set di rentang milivolt. Atau kebalikannya. Udah pasti angka yang keluar itu ngaco, nggak ada gunanya sama sekali. Jadi, intinya ini, skala salah, data pasti salah. Dan kalau datanya salah, diagnosis kita juga jadi salah. Ujung-ujungnya, buang-buang waktu dan malah bisa-bisa kita ngerusak komponen lain yang sebenarnya baik-baik aja. Lanjut ke bagian 3, menyambung ke sirkuit dengan berbahaya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling kritis nih. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi pas propnya udah nempel ke sirkuit. Disinilah tingkat bahayanya naik drastis. Oke, dengerin baik-baik. Ini kesalahan fatal nomor 1 yang wajib dihindari. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah coba ngukur resistansi atau ohm di sirkuit yang masih nyala. Ingat, ngukur resistansi itu syaratnya cuma satu, power harus benar-benar mati. Titik. Konsekuensinya bukan main-main serius. Kalau nekat, itu sama aja kayak kita ngalirin tegangan langsung ke multimeter. Akibatnya, bisa kesetrum parah, bisa muncul percikan api busur yang bisa ngebakar, atau bahkan bisa ada ledakan kecil di alat dan sirkuitnya. Ini bahaya banget. Oke, anggaplah kita udah berhasil nih ngindarin semua kesalahan fatal tadi. Terus, muncullah angka di layar multimeter. Tapi, pertanyaannya adalah, gimana kita tahu angka itu benar? Gimana kita yakin kalau hasilnya itu masuk akal? Nah, disinilah kita masuk ke bagian 4, cara memeriksa kewajaran hasil. Ini nih yang biasanya ngebedain amatir sama yang pro. Selalu ada langkah terakhir yang krusial, yaitu ngecek logikanya, atau istilahnya sanity check. Tujuannya buat mastiin hasilnya akurat dan aman. Caranya sebenarnya gampang kok. Langkah pertama ya tentu aja, dapetin dulu hasil pengukurannya. Kedua, pakai sedikit pengetahuan dasar kita soal listrik, misalnya hukum Ohm, buat ngitung cepat di kepala. Terus yang terakhir, dan ini penting, tanya ke diri sendiri. Hasil ini kira-kira nyambung nggak ya sama sirkuit yang lagi saya ukur? Langkah simpel ini bisa nangkap kesalahan yang mungkin tadi kelewat. Dan kita sampai di bagian terakhir, mengukur dengan percaya diri. Jadi, dengan kita menghindari semua kesalahan tadi dan selalu ngecek ulang hasilnya, kita itu mengubah rasa was-was jadi keyakinan. Inilah jalan menuju keamanan yang sesungguhnya. Dan ya, inilah tujuan akhirnya kan,
Mengubah alat yang tadinya bisa jadi bahaya, menjadi alat yang benar-benar kita kuasai dengan penuh percaya diri. Ingat, mengukur dengan aman itu bukan kebetulan, tapi hasil dari tahu ilmunya dan nerapin kebiasaan yang benar. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah kita bahas semua ini, kira-kira pemeriksaan keamanan mana yang nggak akan pernah kalian lewatin lagi? Apakah itu ngecek ulang selektornya? Atau mastiin power mati sebelum ngukur ohm? Atau mungkin selalu melakukan cek logika di akhir? Coba deh dipikirin.